Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salawat salam ya Rabbal kita Rasulullah berpada singkat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, orang-orang tua kami, jemaah Masjid Baitus Shalihin yang kami hormati, serta ustaz yang sama-sama kita muliakan. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pengajian di pekan kita Ahad pagi ba'da subuh. Untuk mengambil berkah daripada pengajian kita ini, mari sama-sama kita mulai dengan membacakan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikutnya kami serahkan kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kehadiran kita di majlis ini menjadi sebab dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua di dunia dan dimuliakan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita pada pagi hari ini seputar tentang ilmu tasawuf. Sebelumnya sudah kita kaji bersama bahwa tasawuf itu huwal khuruju min kulli khuluqin daniyyin wad dukhulu fi kulli khuluqin saniyyin. Adalah satu ilmu yang mengantarkan kita bagaimana supaya keluar dari akhlak yang tidak terpuji. Bisa zahir, bisa batin. Tapi tasawuf ini lebih kepada yang sifatnya batin, bersih dari segala penyakit-penyakit hati. Karena yang membuat kita tersiksa nanti di akhirat itu akibat dari kotornya hati selama hidup di dunia. Waddukhulu fi kulli khuluqin saniyyin, dan dengan kajian tasawuf masuklah kita kepada akhlak yang terpuji. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala liutammima makarimal akhlaq,
untuk menyempurnakan akhlak. Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi meringkas setidaknya ada 10 al-akhlaqul mahmudah yang harus melekat dalam diri kita di sepanjang hidup ini. Yang pertama, at-taubatu, taubat. Yang kedua, al-khawfu, ada rasa takut dengan kehidupan di akhirat. Takut dengan siksanya Allah. Yang ketiga, az-zuhdu, orientasi hidup kita tidak boleh hanya mengejar dunia saja. Berusaha iya, tapi kalau tujuan hidup untuk dunia, tidak ada bedanya kita dengan hewan. Kalau seseorang hidup ini katanya kerja, nggak ada ibadah, apa bedanya kita dengan kerbau? Tapi kerja itu iya sebagai kewajiban secara syariat. Namun bagaimana supaya kerja itu juga bisa menjadi nilai ibadah. Yang keempat, as-sabru, harus kuat rasa sabar dalam kehidupan kita. Yang kelima, asyukru, harus pandai kita bersyukur. Dengan bersyukur, yang sedikit itu akan terasa banyak. Tapi kalau tidak bersyukur, yang banyak itu pun tidak pernah dirasakan sebagai nikmat yang banyak. Yang keenam, al-ikhlasu. Di setiap ibadah yang dilaksanakan, yang kita cari adalah ridhonya Allah, lillahi ta'ala. Yang ketujuh, at-tawakkul, harus tinggi nilai tawakal kita ke Allah, supaya tidak ada rasa sombong dalam diri kita. Yang kedelapan, al-mahabbah, mahabbah, rasa cinta sepenuhnya kepada Allah, kepada Rasulullah. Karena ciri orang yang mendapat manisnya iman, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Seseorang itu harus mencintai Allah dan mencintai Rasul melebihi yang lain. Dilarangkah kita mencintai suami, istri, anak, cucu? Tidak. Tetapi harus lebih mencintai Allah, mencintai Rasul dari semuanya. Apa buktinya seseorang itu lebih mencintai Allah dan Rasul daripada yang lain? Andai dia merealisasikan rasa cintanya ke cucu, ibadahnya tidak tinggal. Tapi kalau dia mencintai, menyayangi cucu sehingga ibadahnya tinggal, berarti dia lebih mencintai cucu daripada Allah dan Rasul. Yang kesembilan, ar-ridha, harus ridha dengan segala ketentuan Allah. Harus yakin bahwa semua yang terjadi itu tidak lari dari apa yang Allah tentukan.
Yang ke-10, zikrul mauti, ingat mati. Kita semua pasti mati. Yang tua, yang muda, yang sehat, yang sakit, yang lapang, yang sempit, semua sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diundur, tidak bisa dipercepat sebentar pun dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 10 yang barusan disebutkan ini adalah ringkasan dari al-akhlaqul mahmudah yang harus melekat dalam diri kita, kata Al-Imam Al-Ghazali. Nah, sekarang kita membahas satu di antaranya, yaitu as-sabaru. Apa Bu? As-sabaru. Sabar. Apa yang dimaksud dengan sabar? Sabar itu secara bahasa artinya ada 3. Yang pertama, al-habsu, menahan. Sabar itu artinya menahan. Wathani, a'ali syai', meninggikan sesuatu. Sabar juga artinya secara bahasa. Yang ketiga, jinsun minal hijarati. Sabar itu adalah satu sebutan untuk jenis dari batu. Nah, jadi ini arti secara bahasa. Tapi yang dimaksud dengan sabar itu adalah habsun nafsi, menahan diri. Jadi diri kita itu ditahan, dikontrol dia. Anil makarihi, dari segala yang tak disukai. Kita mungkin tak suka, tapi tahan diri supaya apa? Tidak melakukan pelanggaran syariat terhadap yang tak disukai itu. Wa qahruha 'ala iltizami muqtada syar'i, dan memaksa diri supaya konsisten dengan tuntutan syariat. Dipaksa supaya bangun subuh, dipaksa supaya sholat, dipaksa supaya puasa. Memaksa dalam hal ini disebut juga dengan arti sabar. Sehingga dalam athar disebutkan, innakum la tudrikuna ma tuhibbuna illa bisabrikum ala ma takrahun. Innakum la tudrikuna, kalian tidak akan pernah mendapatkan, ma tuhibbun, apa yang kalian senangi, apa yang kalian inginkan, illa bisabrikum ala ma takrahun, kecuali dengan sabarnya kalian melalui yang tidak kalian senangi. Contohnya saja, seorang yang sakit, yang dia inginkan dan dia harapkan sembuh. Tidak sembuh dia kalau tidak melalui proses ini dengan sabar. Misalnya minum obat, kata dokter, dia nggak suka minum obat.
Makan tepat waktu, tidak boleh terlambat, kata dokter. Dia sering sekali terlambat makan. Tidur yang cukup, kata dokter, kurang sekali tidurnya. Nah, 3 yang disebutkan ini adalah sesuatu yang sulit bagi dia. Tetapi untuk sampai kepada yang dia inginkan, yaitu kesembuhan, tidak akan sampai kalau tidak melalui yang tidak disenangi tadi. Nah, jadi dalam athar tersebut menjadi pelajaran bagi kita, apapun yang kita inginkan pasti ada tantangan untuk sampai ke situ. Menghadapi tantangan itu adalah bagian dari kesabaran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada seorang alim besar namanya Fairuz Abadi. Dia menulis Lisanul Arab. Beliau mengatakan, fa in kana habsun nafs li musibatin summiya sabran. Jika penahanan diri itu terhadap satu musibah, itu disebut dengan sabron, sabar. Inilah yang dipahami oleh kita pada umumnya. Nanti akan kita lihat macam sabar itu berapa macam sebenarnya. Kalau misalnya seseorang itu menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran syariat terhadap musibah yang terjadi dalam dirinya, disebutlah dia dengan sabar. Musibah. Jadi kalau ada musibah, sabar, kata orang. Wa in kana fi muharabah summiya syaja'ah. Jika menahan diri itu sesuatu yang harus lari darinya, disebutlah dia dengan syaja'ah, berani. Di situ sesuatu yang ditakutin, orang tidak berani. Dia menahan atau memaksa dirinya supaya berani. Menahan dirinya supaya tidak lari dari situ. Itu namanya syaja'ah, pemberani. Wa in kana fi imsakil kalam. Jika seseorang itu menahan supaya tidak berbicara, itu disebut dengan kitmanan, menyembunyikan. Jadi dia sembunyikan. Maka ada istilah kitmanul ilmi. Seseorang yang tidak mau menyampaikan ilmunya, dia nanti disiksa di akhirat. Karena belajar itu wajib. Tidak mungkin terlaksana proses belajar kalau tidak ada orang alim yang menyampaikan. Sementara si alim ini tidak mau menyampaikan ilmunya, maka disebutlah dia dengan katimul ilmi, yang menyembunyikan ilmu, dilaknat oleh Allah. Wa in kana an fuduli syai'in am fuduli 'aishin. Jika seseorang itu menahan supaya hidupnya tidak berlebihan, supaya hidupnya dalam urusan dunia sederhana saja, tidak mau lebih ini dan lebih itu, summiya zuhdan. Itu orangnya disebut dengan zuhud. Dia tahan dirinya supaya apa? Supaya hidupnya penuh dengan kesederhanaan. Itu orangnya namanya zuhud. Apa namanya, Bu? Zuhud. Za, jangan jim. Kalau juhud lain artinya nanti daging itu, ya. Wa in kana an syahwatil farji. Jika seseorang itu menahan diri dalam hal syahwat farjinya, summiya iffatan, disebutlah dengan iffah. Maka orang yang mampu menahan dirinya supaya tidak tergoda dengan lawan jenis, dia hanya dengan istrinya saja, dengan yang lain tidak, itu namanya orangnya iffah. Iffah orangnya. Maka ada nama afifah. Afifah itu artinya seorang wanita yang sanggup menjaga harga dirinya.
ditukar orang jadi apa-apa. Aturannya Afifah jadi apa-apa katanya. Wa in kana an syahwati ta'amin, jika seseorang itu menahan dari syahwat untuk tidak rakus dengan makanan, summiya syarafa nafsin, disebutlah dia dengan syaraf nafsi, kemuliaan diri. Wa in kana an ijabati da'il ghadab, jika seseorang itu menahan diri untuk tidak menjawab pernyataan buruk dari orang lain, summiya hilman, disebutlah itu hilman. Halim, wallahu alimun hakim. Halimun, halim itu salah satu dari nama Allah. Itu artinya apa? Allah tidak mau memaki. Jadi kalau manusia dicaci orang, dimaki orang, dia jawab dengan lembut, itu namanya hilman, orangnya halim. Abdul Halim, kan? Nama orang Abdul Halim. Jarang orang seperti itu. Dimaki orang, dihina orang, dia cuma jawab, nggak usah kalian buat begitu, katanya. Dulu ada pahlawan di negeri kita ini namanya Haji Agus Salim. Dia bisa menguasai 14 bahasa di dunia. Diundang dia ke luar negeri dengan jenggotnya, lalu diejek orang, gitu. Lalu pas dia berbicara, hadirin semuanya, saya yakin di ruangan ini manusia, tapi ada juga yang berbicara dengan bahasa kambing, katanya. Saya akan terlebih dahulu berbicara dengan manusia, selepas itu nanti baru saya berbicara dengan bahasa kambing, katanya. Cuman itu aja. Ya, di luar negeri. Coba kita, bek kata orang, ambil batu, bok. Bilang-bilang bek saya, gitu kan. Nah, tapi ketika seseorang mampu untuk tidak membalas dengan cakap yang tidak benar, itu orangnya hilman, namanya halim. Nah, itu kata Fairuz Abadi. Sekarang kita kembali ke sabar tadi. Wa qad dzakara Allah Ta'ala as-sabra fil Qur'an fi akthar min 70 mawdi'an. Di dalam Al-Qur'an lebih dari 70 tempat Allah menyebutkan kata sabar. Yang paling masyhur didengar oleh kita, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Bukan berarti Allah itu bertempat, tidak. Tapi kasih sayang Allah, rahmat Allah itu senantiasa dicurahkan ke orang-orang yang sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, as-sabaru nisful iman. Sabar itu setengah iman, sebahagian dari iman, separuh dari keimanan. Jadi kalau ada orang yang tingkat kesabarannya bagus, itu tandanya imannya setengah sudah sempurna. Sabar. Ibu harus sabar menghadapi si bapak kalau sakit. Si bapak juga demikian, harus sabar menghadapi si ibu kalaupun si ibu merepet. Kenapa? Karena memang manusia yang namanya wanita suka merepet. Itu bagus merepet. Kalau nggak merepet bisa stroke ibu-ibu. Jadi merepet tapi dalam hal yang positif.
Kalau misalnya mau merepet, ya repetkanlah dengan zikir-zikir saja, ya. Kalimat-kalimat yang benar. Wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan lahu wa awsa'a minas sabar. Tidaklah diberikan kepada seseorang itu pemberian yang sangat baik dan yang sangat luas melainkan sabar. Jadi Rasul mengatakan, ketika seseorang itu dikasih Allah nikmat sabar, itu adalah pemberian yang sungguh sangat luar biasa. Kalau nggak sabar orangnya, nggak akan sampai ke tujuan. Dia dari Johor mau ke mau kemana kita sebut? Mau ke Pancing. Coba kalau dia nggak sabar di jalan raya, dipaksanya kendaraan, nggak akan sampai ke sana. Kenapa? Begitu dia senggol mobil orang yang punya mobil keluar, mempermasalahkan, nggak sampai. Kenapa dia senggol mobil orang? Nggak sabar. Coba kalau dia sabar, lampu merah dia berhenti, ikutinya gerakan mobil orang, lama-lama sampai juga. Kalau yang nggak sabar, sekencang apapun dia, nanti kalau di lampu merah berhenti juga. Jadi sama akhirnya, yang kecepatan 120 km per jam dengan yang cuman tadi 40 km per jam, sama-sama juga berhenti di lampu merah. Akhirnya sampai ke tujuan juga sama-sama. Nah, jadi harus sabar. Kita harus bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat sabar kepada kita. Wa an Ali karramallahu wajhah. Dari Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. As-sabru minal iman bimanzilatir ra's minal jasad. Sabar itu bagian dari iman. Dia diibaratkan kalau fisik kita ini bimanzilatir ra's minal jasadi, sama dengan kepala kalau di tubuh kita ini. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kepala disebutlah dengan fisik kita. Kalau ada orang nggak punya kepala, pasti ibu-ibu nggak akan mau menerimanya sebagai menantu, betul kan? Jadi ada yang mau melamar anak ibu, bawa mobil Pajero. Mana calonnya? Keluar, segini kepalanya. Ada sajalah kita sebut, segini cuman. Pasti ibu berpikir, tunggu dulu katanya kan. Nah, kenapa? Masalah kepala ini harga diri. Segini aja kepalanya ibu berpikir, apalagi nggak ada kepala. Orang yang nggak ada kepala, ya nggak hidup lah kan. Putus kepalanya, nggak hidup. Nah, dalam hidup ini, kalau kita kaitkan dengan agama, seseorang yang tidak memiliki sabar berarti tidak berkepala, itu kalau diibaratkan seperti jasad. Gawat itu orang kalau nggak ada kepala. Maka dalam beragama tidak akan hidup seseorang itu dengan baik kalau dia tidak memiliki kesabaran. Wala imana liman la sabralah. Dan siapa yang tidak sabar, itu imannya tidak akan sempurna. Bukan tidak beriman sama sekali. Ada imannya, tapi tidak akan sempurna iman seseorang kalau dia tidak sabar. Karena semua tujuan yang kita inginkan harus melalui proses sabar. Wasabru ala thalathati aqsamin. Sabar itu ada 3 macam. Nah, yang 3 macam ini harus ada dalam diri kita. Sabrun ala ta'atillah. Yang pertama, sabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Tuaddiha kama amaraka Allahu ma'al ikhlasi wal hudur. Dalam melaksanakan ketaatan itu, dia harus
ikhlas, hatinya harus hadir ketika melakukan ibadah itu. Ada orang yang melakukan ibadah, fisiknya ada, hatinya nggak hadir. Sholat misalnya, fisiknya di saf, hatinya ndak di situ. Kalau sudah demikian sholatnya, inilah salah satu penyebab kenapa yang sholat itu lupa rokaatnya, sudah 2 kali atau masih sekali sujud, sudah saya baca Al-Fatihah atau belum. Nah ini karena nggak hadir hatinya. Nah jadi dalam melaksanakan ketaatan itu kita niatkan ikhlas, hadirkan hati, sulit ini. Tetapi untuk kemudian bisa melakukan yang demikian disebutlah dengan sabar. Jadi sabar untuk mematuhi Allah. Yang kedua, wasabrun an ma'siyatillah, sabar untuk menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Sabar melakukan ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan. Bi antajatanibaha kama nahakallah haya'an minhu wa khaufan min iqabihi, dengan cara meninggalkan larangan Allah itu haya'an minhu, malu melakukannya, nanti kalau di akhirat ditampakkan oleh Allah, wa khaufan min iqabihi, dan takut dengan siksa dari kemaksiatan yang dikerjakan itu. Kita begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, percaya diri kita ke pesta, percaya diri kita duduk seperti ini di hadapan orang, karena dosa kita tidak dikasih nampak oleh Allah. Andailah misalnya kita jalan, dengan sendiri orang melihat di belakang kita ada gambaran-gambaran, tulisan-tulisan dari dosa yang kita perbuat, pasti orang bilang, Ustadz ini pandai ngomong aja, dosanya nggak tahu katanya kan. Kenapa? Karena dosa kita banyak. Nah jadi kita harus malu kalau misalkan melakukan dosa itu seolah ditampakkan oleh Allah kepada orang lain dosa yang kita lakukan tersebut. Itu makanya ulama-ulama seperti Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, itu kalau jumpa dengan mereka takut orang. Kenapa? Karena Allah memberikan karomah kepada mereka, bisa melihat apa yang barusan dikerjakan oleh yang menjumpai dia. Misalnya cerita orang, kita nanya dari mana, dari sini, bohong. Padahal kita lihat di keningnya itu tulisannya, saya baru melakukan maksiat ini, saya baru ini, saya baru ini, kelihatan. Nah makanya mereka itu mendoa ke Allah, berdoa supaya apa? Supaya ditutup itu kasabnya. Ya, kasab itu kan mukasafah, bisa melihat yang tak nampak oleh orang. Nah yang sekarang bisa juga yang tak nampak oleh orang bisa dilihat kembali, karena ada CCTV aja kan, bisa dilihat di CCTV. Siapa ibu-ibu yang saat mengaji tunduk, siapa yang selonjor, siapa yang tidur, siapa yang mencatat, siapa yang hadir, kelihatan sudah. Kenapa? Karena ada CCTV. Kalau ada yang bilang, oh saya hadir, siapa yang hadir semalam mau dikasih hadiah sembako gitu kan, semua bilang hadir, saya hadir, bisa saja. Nah sekarang kita lihat ya CCTV-nya. Nah di situ pasti nggak ada lagi yang bisa merekayasa. Nah kemudian yang ketiga,
wa sabrun 'alal musibati bitarkil jaz'i wasyakwa ilal khalqi hatta yaruddaha bihusni azaimiha. Jadi yang ketiga, sabar ketika ada musibah. Nah, ini yang kita pahami kan. Kalau ada musibah, sabar. Padahal sabar itu sebenarnya tidak hanya musibah saja. Sabar untuk melakukan perintah Allah, sabar untuk meninggalkan larangan Allah, kemudian sabar ketika ada musibah. Waruya an Ibnu Abbasin, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, anna sabra fil Qur'ani ala 3 darajat. Ibnu Abbas adalah sahabat Nabi yang sangat ahli dalam Al-Quran. Karena beliau didoakan oleh Nabi. Abbas itu kan anak dari pamannya Nabi. Abdullah namanya, Abbas itu pamannya. Abbas, Hamzah, Abu Thalib, Abdullah itu seayah. Ayah mereka semua adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdi Manaf, Abdi Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adanan sampai ke Adanan bin Udad bin Muqawwim bin Nahur bin Tayrah bin Ya'rub bin Yashjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim bin Tarih bin Nahur bin Sharukh bin Falakh bin Ra'u bin Shalakh bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Matusalakh bin Akhnuh bin Yarad bin Mahlain bin Qainan bin Yanis bin Shith bin Adam sampai ke Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Nah, jadi Ibnu Abbas sebagai ahli Al-Quran mengatakan, kalau dilihat dari ayat-ayat Al-Quran, tingkat kesabaran itu ada 3. Yang pertama, sabrun ala ada'il faraidi. Manusia sabar untuk melaksanakan kewajiban. Yang pertama tadi ada ketaatan ya. Sabar manusia itu untuk melaksanakan kewajiban. Lahu 300 darjatin. Dia mendapatkan 300 darjat. Jadi kalau sabar kita melakukan kewajiban 300 darjat. Wa sabrun 'anil maharim. Yang kedua, sabar untuk menjauhkan diri dari yang haram. Lahu 600 darajatin, itu 600 darjat. Pahala menjauhi yang haram, tingkatan sabarnya itu ya. Lebih tinggi tingkatan sabar menjauhi yang haram daripada melakukan kewajiban. Karena lebih susah itu. Susah untuk menjauhi yang haram. Ada orang sholat wajib, habis sholat ada yang haram. Menjauhi yang haram ini itu lebih susah bagi dia, sehingga lebih tinggi. 300 naik lagi menjadi 600 derajat. Wa sabrun 'alal masa'ib 'inda as-sadamatil ula. Kemudian sabar ketika ada musibah, 'inda as-sadamatil ula, pada saat kejadian pertamanya. Ada juga orang sabar
Udah setengah jam kemudian. Ada orang sabar, udah 2 hari baru mulai dia. Ya udahlah gitu. Itu udah terlambat sabar, tapi masih bernilai. Orang yang sabar pada saat kejadian. Ibu, iya, rumah ibu kebakaran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hebat itu si ibu. Begitu dia dengar rumahnya kebakaran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini namanya sabar ketika dia dengar pertama kalinya musibah itu. Ada yang sabarnya, ibu, rumah ibu kebakaran. Lari dulu dia, menjerit-jerit. Setengah jam kemudian, innalillah. Nah, itu berarti sudah terlambat, tapi masih bernilai sabarnya. Nah, setiap orang yang sabar pada saat musibah itu terjadi, musibah itu terjadi, dia sabar, lahu tis'umi'ati darjatin. Kata Ibnu Abbas, itu ada bagi dia 900 darjat. Nah, itu tidak mudah ya. Sehingga ketika orang yang ada musibah sabar dia pada saat mendengar yang pertama, masuklah dia dalam firman Allah, wa basyiris sabirin, sampaikanlah kabar gembira ke orang-orang yang sabarnya demikian. Rumah yang terbakar itu, ketika dia sambut dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka dengan sabarnya bergembiralah dia, dalam waktu yang singkat Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikannya. Allah itu maha kaya. Jadi kita jangan takut miskin. Kenapa? Karena kita adalah hamba dari yang maha kaya. Hamba itu satu sisi orang menganggap hina. Hamba, kalau bahasa kitanya pembantu rumah tangga, agak rendah dia rasa. Tapi ketika dia tanya yang kedua, ceritanya membantu di rumah tangga siapa? Di rumah tangga Pak Anies Baswedan katanya. Naik lagi kan? Ketika pembantu dinisbahkan ke orang hebat, jadi hebat. Apalagi hamba dinisbahkan ke Allah. Maka perjalanan Isra Mi'raj itu subhanalladzi asra bi'abdihi, hambanya Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan takut miskin, karena kita adalah hamba yang maha kaya. Itu ada saya lihat di mobil tuh. Ada lewat mobil, dia tulis di belakang, kaifa akhaful faqir wa ana abdul ghani. Bagaimana mungkin saya takut jadi orang miskin, sementara saya adalah hamba orang yang kaya. Itu bagus. Ada lagi saya lihat di condition, saya janji tidak nakal lagi. Kalau saya nakal, saya janji gak nakal lagi katanya. Ini tulisan di mobil, gak benar itu. Mengajari orang supaya nakal itu kan. Dia bilang, saya janji tidak nakal. Maksudnya laki-lakinya gak nakal dengan perempuan. Kalau saya ketahuan, saya janji lagi gak akan nakal lagi gitu ya kan. Jadi kalau punya tulisan yang begitu, buatlah tulisan yang bagus-bagus. Jangan ya tidak bagus ya. Nah, jadi kita ini hamba yang maha kaya. Jangan takut kita dalam hidup ini sengsara. Kenapa? Karena kita berada di tangan, di kekuasaan yang maha segala-galanya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang yang sabar itu dalam setiap musibah dia akan mengatakan inna lillah,
Sesungguhnya kita yang kita miliki segalanya lillah adalah milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kita dan yang kita miliki semuanya tanpa kecuali ilaihi raji'un, kembali kepada Allah. Makanya kita supaya tidak ada rasa sombong dengan apa yang dimiliki, kita anggap saja kita ini hanya menerima titipan amanah. Hebat itu tukang parkir. Tukang parkir, berapa mobil yang dia parkirkan di lapaknya. Mulai dari yang kecil sampai ke mobil yang paling mahal, itu semua dia diamanahkan ke tukang parkir. Kalau ditanya, adakah tukang parkir yang sombong ketika dia memarkirkan mobil-mobil hebat? Jawabannya tidak. Nah, kita juga seperti tukang parkir seharusnya. Ketika dikasih oleh Allah dalam bentuk nikmat apapun, diyakini itu sebagai titipan. Nanti itu juga akan diambil. Kalau begitu prinsip hidupnya, cara memandang nikmat itu, maka seperti tukang parkir. Kalau yang punya mobil Alphard Pigi, enggak akan sedih dia. Kenapa? Orang yang punya yang bawa, kecuali orang lain yang ambil. Sampai nanti kemudian semua mobil sudah pulang, dia nggak akan sedih. Kenapa? Karena masing-masing yang punya yang ambil. Nah, kita kalau sudah meyakini semua adalah titipan Allah, yang punya ada Allah, ketika diambil oleh Allah, walaupun ada rasa sedihnya, akan beda dengan orang yang menganggap dia pemilik benda itu, dia yang punya, dia segala-galanya. Itu nanti rasa sabarnya akan rendah. Mungkin dia akan marah ke Allah. Tapi kalau menganggap kita ini hanya penerima titipan dari Allah, pasti kita ketika ada musibah sedih iya, tapi tidak akan jatuh kepada dosa karena musibah tersebut. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua yang berhadir ini dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesabaran yang kuat dalam menjalani kehidupan kita ini, baik dalam rumah tangga, bermasyarakat, bernegara. Kita memohon ke Allah supaya kekuatan sabar kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditanya, silakan Bapak Ibu. Gimana Pak? Aman? Aman ya. Nggak ada yang mau ditanya. Oh, apa hukumnya orang yang bersabar? Hukum orang yang bersabar. Hukum orang? Hukum orang yang bersabar. Sabar tadi ada 3. Sabar melakukan perintah, sabar menjauhi larangan, sabar dengan musibah. Pertanyaannya, apa hukumnya seseorang itu harus sabar gitu kan? Harus sabar. Maksudnya pertanyaannya begini tuh. Apa hukumnya
memiliki sabar itu dalam diri seseorang? Wajibkah dia sabar? Sunnahkah dia? Makruhkah dia? Mubahkah dia? Haramkah dia? Begitu Pak ya. Baik. Sabar menahan diri. Supaya apa? Memaksa diri untuk melakukan kewajiban. Kan itu arti sabar. Memaksa diri melakukan kewajiban. Dalam hal itu wajiblah dia bersabar. Ya. Memaksa diri menjauhi yang haram. Dalam hal itu wajiblah dia sabar. Ya kan? Kemudian sabar dengan musibah. Misalnya hilangnya sesuatu yang kita miliki. Hilang sesuatu yang kita miliki, sabar di situ. Kalau dia tidak ridho, tidak rela, seolah menyalahkan takdir Allah, haram. Berarti dalam hal itu kesabaran mestilah ada dalam dirinya untuk menghadapi musibah tadi. Nah, jadi sebenarnya hukum itu kan keperbuatan, af'alul mukallafin. Jadi setiap orang wajib memiliki sabar, itulah intinya. Orang yang tidak sabar tidak akan sampai kepada tujuannya. Dan Nabi bersabda, sabar itu nisful iman, setengah dari iman. Jadi kalau ada orang yang tidak sabar, la imana liman la sabrallah, sama sekali berarti nggak ada iman, atau nggak sempurna iman orang yang tidak memiliki kesabaran. Nah, itu mungkin maksudnya Pak ya. Nah, arahnya. Yang sebelah kanan ada Pak? Oh ya. Saya terjadi orang mengucapkan sabar itu ada batasnya. Karena orang sering berpindah, dan marah. Sabar itu ada batasnya. Betul itu. Sabar yang dimaksudkan dalam ucapan itu tidak membalas. Kalau arti sabar tadi sudah jelas ya. Kemudian jenis-jenis sabar tadi sudah kita sebutkan. Tapi yang dimaksudkan dalam ungkapan itu, sabar itu ada batasnya. Misalnya begini, dimakilah orang, ya. Makian pertama dia sabar, makian kedua dia sabar, makian ketiga dia sabar, makian keempat dia sabar, makian kelima dimakinya juga, saling maki-makian gitu kan. Apa begitu kayak Islam? Nah, kita lihat contoh itu ke Rasul ya. Rasul itu ejekan yang luar biasa ke Nabi. Kalau kita membaca bagaimana kehidupan Nabi, saat sendiri kita meneteskan air mata. Luar biasa manusia itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia itu kekasih Allah. Dia dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya tidak ada. Tidak pernah melakukan perbuatan yang maksiat. Baik maksiatnya itu zahir, maksiatnya batin, mulai dari kecil sampai kemudian dewasa, sampai kemudian meninggal dunia, tidak pernah melakukan dosa. Itu kalau kita mengaji akidah begitu, wajib diyakini demikian. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan dalam Al-Quran, apa kata orang ke Rasul? Innaka la majnun. Dituduh Nabi orang gila. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang syariat agama, Tuhan itu Allah. Pulang dari Isra Mi'raj, disampaikan oleh Nabi, begitu beliau
sampai kemudian di Mekah kembali menceritakan bahwa beliau itu dari Mekah ke Masjidil Haram, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Aqsa itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Aqsa ke Sidratul Muntaha, langit pertama 2 3 4 5 6 7 sampai Sidratul Muntaha, pulang lagi. Itu diejek oleh orang, sehingga kalau lewat Nabi, Ja'a Ibnu Abi Kabsyah takallama minas sama. Asal lewat Nabi apa ejekan orang tuh? Lewat anak penggembala domba, lewat anak penggembala domba, cerita-cerita langit, membawa cerita-cerita langit. Itu kalau bahasa kitanya itu, asal kita lewat disindir. Disindir betul. Segala makian ke Nabi, dibalas Nabi kah itu? Tidak. Nabi enggak balas. Itu luar biasa. Enggak pernah dibalas oleh Nabi. Nabi diludahin. Ada satu gang, ketika lewat Nabi diludahin. Ketika lewat Nabi diludahin. Sampai Nabi ketika mau lewat kasih penutup kepala. Enggak ada lagi yang meludah. Ditanya oleh Nabi, mana ini yang biasa tinggal di sini? Apa kata orang? Sakit ya Rasul. Ketika didengar oleh Nabi sakit, justru yang menjenguknya adalah Rasul. Bayangkan ibu, kalau diludahin, pas dengar mana ibu ini, udah di opname di rumah sakit, sujud syukur mungkin ibu, ya rasain, nah gitu kan. Nah tapi nggak dibalas oleh Rasul. Ya, di Makkah itu kan hinaannya sungguh luar biasa. Pada saat Fathu Makkah datang Nabi, tongkat Nabi tidak dipukulkan ke orang-orang yang ada di situ, orang yang kemudian yang menghina, yang merendahkan Nabi ada di situ. Saat Fathu Makkah tidak dibalas oleh Nabi, tidak dipukul oleh Nabi. Nah, berarti kalau kita lihat dan berkaca kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya sabar itu tidak ada batasnya. Teruslah sabar. Sabar. Tetapi kemudian ada izin dari Allah. Karena kondisi umat Islam waktu di Makkah itu masih lemah, lalu kemudian hijrah ke Madinah, lalu dihalalkan, diizinkan oleh Allah melawan musuh atau berperang. Diizinkan oleh Allah berperang. Kenapa? Karena itu artinya Islam sudah kuat, tidak boleh lagi direndahkan oleh orang-orang kafir, maka Islam itu membela diri. Maka sebenarnya begini, jangan dibilang sabar itu ada batasnya. Tapi kita Islam ini punya tugas wajib untuk membela, menjaga diri, menjaga harga diri, menjaga harta, menjaga agama, menjaga keluarga. Itu tugas kita. Ketika ada orang yang kemudian mulai menyebut yang tidak benar dengan kita, sabar. Seterusnya kita diamkan. Diam itu tetap kita sabar. Nah kemudian selanjutnya tidak bisa dibiarkan lagi, bukan berarti ada batas sabar, tapi kita melakukan tugas wajib untuk membela diri. Jadi kata-kata sabar itu ada batasnya sebenarnya kurang tepat itu. Nanti kalau sabar itu ada batasnya, dia menunggu-nunggu batas itu. Begitu sampai pada batasnya, langsung dia menganggap halal untuk memaki orang. Tidak. Ya kalau dimaki orang, pilihannya dua, diam atau sampaikan kata yang bagus. Diam. Nampaknya nggak berhenti lagi nih. Maka ada solusi. Solusinya apa? Datangi dia, kemudian disampaikan, jangan buat begitu, itu nggak benar. Saya selama ini membiarkan, saya pikir Bapak berubah sendiri, tapi ternyata dia berubah, maka saya datang ke sini untuk menyampaikan itu tidak benar, gitu ya. Nah, jadi sabar itu sebenarnya tidak ada batasnya, tapi kita punya tugas wajib untuk membela diri kita, membela agama kita. Yang terakhir ingin saya sampaikan, apa kata Buya Hamka? Seorang muslim, seorang muslimah, ketika sampai pada makian orang terhadap agama, jangan diam.
Siapa yang diam ketika agamanya dihina, dimaki, dicerca, maka gantilah bajunya dengan kain kafan. Itu kata Buya Hamka, lebih baik mati dia daripada hidup. Itu maksudnya itu. Artinya ketika agama yang dihina direndahkan, Rasul dihina direndahkan, Al-Quran dihina direndahkan, Allah subhanahu wa ta'ala dihina dan direndahkan, di situ sudah bagian dari ladang jihad, lapak jihad bagi kita kaum muslim. Enggak boleh lagi diam. Kalau diam itu bukan berarti sabar, tapi itu artinya dia ridho dengan apa yang dibuat oleh pelaku kebejatan tadi. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kalau nanti ada Bapak jumpa lagi dengan orang yang bilang demikian, Bapak sampaikan sebenarnya sabar itu yang gak ada batasnya. Ya, kenapa? Karena Allah sebutkan innallaha ma'as sabirin. Sepanjang orang itu sabar, maka rahmat Allah akan dicurahkan ke dia. Kalau dia sudah mengatakan ada batasnya, berarti tidak boleh lagi dia sabar dalam hal itu, aja sudah lain lagi kasusnya, ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita dikuatkan oleh Allah kesabarannya. Duduk ibu di situ tidak pulang, itu bagian dari sabar juga, ya. Mudah-mudahan bernilai ibadah semuanya ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu, orang-orang kami terima kasih telah menghormati. Selanjutnya kami kita mulai dengan membacakan persoalan dan kemudian kita sudahi dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.